Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku tercinta GP Mania dimanapun Anda berada. Hari ini 20 April 2021 kita akan melihat lagi progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Namun sebelum kita ke sirkuit, ada yang request untuk melihat dulu panorama di sekitar pantai Kuta Mandalika. Jadi kali ini saya persembahkan terlebih dahulu untuk melihat keindahan pantai dan pesona laut yang begitu memukau, sehingga mempunyai daya tarik tersendiri untuk para turis, baik turis lokal maupun mancanegara. Sebelum kita mereview atau melihat pekerjaan di hari ini, karena kalau terlalu pagi kita meliput belum ada perkembangan pengerjaan, masih sama seperti laporan video di sore hari kemarin. Untuk itu kita akan melihat video sirkuit Mandalika dari atas ketinggian. Terutama video ini saya persembahkan bagi sahabat-sahabat semua yang request ataupun juga yang baru bergabung dengan Endri Atasiki, dan juga bagi para sahabat yang baru mengetahui progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika dan belum melihat bagaimana keindahan sirkuit di atas ketinggian. Salah satu kelebihan dan keunggulan sirkuit MotoGP Mandalika dibanding dengan sirkuit-sirkuit yang lain adalah dibangun di tepi pantai, sehingga para penonton dan juga para pengunjung selain bisa menikmati balapan, nanti juga akan menikmati keindahan pantai Kuta Mandalika. Bahkan di sirkuit Mandalika ada spot penonton yang paling memanjakan mata para penonton, yaitu dari bukit di tikungan 10 dan di tikungan 11. Untuk itu, pemerintah tidak salah memilih lokasi untuk pembangunan mega proyek bertaraf internasional ini, sehingga ketika gelaran balapan MotoGP nanti dilakukan di sirkuit ini, diharapkan akan menyedot wisatawan asing yang berkunjung ke Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan tepatnya pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika atau disebut juga dengan Mandalika International Circuit ini dibangun di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Dan Mandalika adalah merupakan KEK atau kawasan ekonomi khusus yang begitu diprioritaskan oleh pemerintah. Kawasan wisata seluas 1035,67 hektar ini ternyata menjadi pilihan untuk pembangunan proyek bertaraf internasional, yaitu sirkuit MotoGP Mandalika. Kawasan ekonomi khusus atau juga disebut dengan KEK Mandalika ini ditetapkan melalui PP Pemerintah nomor 52 tahun 2014. Dan Mandalika ini adalah termasuk dari 5 KSPN atau kawasan strategis pariwisata nasional. Di antara kelima KSPN tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo, dan Manado Likupang Bitung. Sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai gelaran balapan MotoGP ini awal pembangunannya yaitu hari Selasa tanggal 1 Oktober tahun 2019.
Jadi sampai sekarang kurang lebih sudah 19 bulan. Untuk pembangunannya sendiri, sirkuit MotoGP Mandalika ini membutuhkan land clearing seluas 429.175 meter persegi. Kemudian dilengkapi dengan pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter. Kemudian untuk galian tanah trek yang ada di sirkuit Mandalika itu memerlukan galian trek sepanjang 239.065 meter. Dan timbunan tanah yang diperlukan di sirkuit ini mencapai 225.846 meter kubik. Dan juga ada ground improvement seluas 5.481 meter persegi. Dana untuk pembangunan sirkuit MotoGP ini kurang dari 1 miliar. Rata-rata menyebutkan bahwa pembangunan sirkuit ini hanya kisaran 800 sampai 900 miliar rupiah. Namun Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC Abdul Bar mengatakan saat mendampingi CEO Dorna Sport yaitu Carmelo Ezpeleta bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor Senin 11 Maret 2019 di Jawa Barat. Abdul Bar mengatakan bahwa ada dana yang berasal dari kontraktor asal Prancis yaitu Vinci Construction. Vinci Construction berkomit untuk membangun kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk menunjang gelaran balapan MotoGP. Vinci Construction menggelontorkan dana kurang lebih sebesar 1 miliar US dollar. Atau setara dengan 14 triliun kalau kurs rupiah seharga 14.000 dan investasi ini berjangka waktu 15 tahun ke depan. Sirkuit yang mempunyai panjang trek 4,31 km ini direncanakan akan beres bulan Juni tahun ini. Namun pada perkembangannya, pengerjaan sirkuit MotoGP Mandalika baru mencapai seperti yang kita saksikan di video-video setiap hari. Setelah kedatangan dari Dorna Sport kemarin yang diwakili oleh putra mahkota Carmelo Ezpeleta yaitu Carlos Ezpeleta dan juga ada Uncini, kemudian juga ada Loris Capirossi, maka sirkuit yang mempunyai 17 tikungan ini dipastikan tidak akan bisa menggelar balapan MotoGP di tahun 2021. Namun akan menggelar balapan di awal tahun 2022. Demikianlah sahabat video kali ini, semoga bisa memberikan informasi lebih jauh tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, terutama bagi sahabat yang belum mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika ini. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan di dalam memberikan informasi seputar sirkuit MotoGP ini. Selamat berjumpa nanti di video saya untuk siang hari untuk meliput progres pembangunan sirkuit MotoGP selanjutnya. Akhirnya saya Endri Atasi pamit undur diri, namun sebelum closing video ini pastikan dulu sahabat membantu channel saya dengan cara like, komen, dan juga tentunya subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Akhirnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.